Halo Sobat Anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Rakudai Kishi no Cavalry Volume 10 Bagian Prolog. Cerita dimulai di suatu tempat di dalam reruntuhan yang terletak di hutan di Asia Tenggara. Ada banyak sekali monitor yang menampilkan gambar Stella dan ada orang kecil di sofa yang dikelilingi oleh monitor. Dia memiliki 1762 boneka mekanik yang bisa dia kendalikan dari mana saja dan Reisen Hiraga adalah salah satunya. Dia sedang memikirkan betapa cantiknya Stella dan ingin memilikinya. Dia ingin Stella menjadi bonekanya dan ingin menghancurkan semua yang Stella miliki. Baiklah, sampai situ aja prolognya. Mari kita masuk ke cerita utama yang dimulai dari chapter 1. Scenes dimulai dengan pesta di restoran keluarga Moroboshi di mana kemenangan Iki di Festival Seni Pedang 7 Bintang dirayakan seperti yang ditunjukkan dalam sebuah foto. Orang-orang yang ada di sana termasuk Iki, Stella, Shizuku, Alice, Ayase, Kagami, Toka, anggota OSIS Hagun, Moroboshi, Jougasaki, Asagi, Kiriko, Sarah, Rina dan Charlotte. Stella memesan banyak makanan karena dia bilang dia butuh energi setelah menggunakan roh naga. Saat semua orang memesan makanan juga, mereka memberi selamat kepada Iki dan Stella. Iki mengatakan bahwa berkat bertemu semuanya dia bisa sampai sejauh ini dan Stella mengatakan dia tidak akan kalah lain kali. Toka berpikir turnamen tahun depan akan menyenangkan dan menyesal dia tidak bisa berpartisipasi. Shizuku kemudian memberitahu Iki dan Stella bahwa mereka berlebihan dalam pertandingan mereka dan perlu lebih memperhatikan tubuh satu sama lain karena mereka adalah sepasang kekasih. Menurut Stella, itu karena dia dan Iki adalah kesatria yang saling mengenal sebagai lawan. Shizuku mengira mereka berdua adalah orang yang tidak punya harapan tapi sangat cocok satu sama lain. Setelah semua orang selesai makan, mereka melihat foto yang diambil Kagami selama turnamen. Kagami hendak memperlihatkan foto terbaiknya yaitu foto Stella dengan celana dalamnya terlihat, namun Stella mengubahnya menjadi abu dan menyuruhnya untuk menghapus datanya. Kagami ketakutan dan memberitahu Stella bahwa itu hanya lelucon. Moroboshi dan Toka kemudian berbicara satu sama lain. Mereka berbicara tentang Inazuma, gerakan yang dikembangkan dan digunakan Toka selama pertandingan sparringnya dengan Iki. Moroboshi bertanya apakah itu tindakan balasan terhadap Houkiboshi-nya. Toka mengatakan ini bukan seni mulia hanya untuk melawan Houkiboshi, tetapi Toka mulai mengembangkannya ketika mencoba untuk menangkis Houkiboshi, yang Toka lihat pertama kali selama pertandingan mereka tahun lalu. Tapi Toka tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakannya selama itu. Moroboshi mengatakan dia akan mendapat masalah jika dia menggunakannya dan ingin mencoba melawan langkah ini. Festival Seni Pedang 7 Bintang berbentuk turnamen dan sejauh mana kemajuan para kontestan tidak secara tepat mencerminkan peringkat kekuatan mereka. Menurut Moroboshi, Toka adalah lawan terberat yang dia hadapi di turnamen tahun sebelumnya. Moroboshi dan Toka terus tersenyum dan mendorong kepala mereka ke satu sama lain seperti yang ditunjukkan di salah satu foto, tetapi akhirnya berhenti dan menertawakannya. Toka dan Moroboshi kemudian berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan setelah lulus karena mereka sudah kelas 3 sekarang. Toka mengira Moroboshi akan berhasil dalam bisnis keluarganya dan hanya akan menjadi petugas cadangan yang ditugaskan di cabang darurat yang mana dia akan dipanggil hanya pada saat-saat darurat. Tetapi Moroboshi berencana untuk terus menjadi seorang ksatria karena dia masih bisa menjadi lebih kuat dan akan sia-sia untuk berhenti sekarang. Toka berencana pergi ke tempat Nangou selama liburan musim panas untuk berlatih lagi karena dia menyadari bahwa jalannya masih panjang setelah menonton pertandingan Iki dan Stella. Kemudian setelah lulus Toka ingin pergi ke Liga Nasional dan akhirnya mengincar Alik.
Para pemain alik dipilih untuk mewakili negaranya setelah memenangkan rekomendasi bahwa hanya sedikit yang dialokasikan untuk setiap negara anggota Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir. Namun Moroboshi tidak tertarik untuk masuk ke Liga Nasional karena di Liga Nasional negara anggota Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir ada terlalu banyak orang yang menekankan pada kekuatan sihir. Seni mulia yang dimiliki Moroboshi tidak memiliki kekuatan penghancur sehingga ia harus mengandalkan keterampilan seni bela dirinya yang menurutnya tidak cukup baik. Karena itu, Moroboshi berpikir untuk menantang Liga Dewa Perang atau God of War, yang menekankan pada seni bela diri dan diadakan di sebuah kuil di Tiongkok, yang bukan merupakan negara anggota Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir. Itu sama terkenalnya, tetapi lebih sulit dan lebih mematikan daripada alik. Ini adalah turnamen yang diadakan untuk para biksu di kuil seni bela diri yang disebut kuil Shinryuji dan bukan pertunjukan hiburan. Siapapun dari negara manapun dapat berpartisipasi tetapi tidak ada reward, fasilitas medis dan peraturan yang dapat menjamin keamanan. Siapapun yang menantangnya harus siap tempur kapanpun di sana karena setiap orang bisa diserang oleh sejumlah orang kapanpun atau bahkan diserang saat tidur. Dengan demikian, jumlah kematian yang terjadi jauh lebih tinggi daripada di alik. Toka mengetahui hal ini dari Nangou yang merupakan satu-satunya orang dari Jepang yang pernah menaklukkan turnamen itu. Moroboshi berpikir dia mungkin menjadi lebih kuat dari situasi hidup atau mati seperti yang Iki lakukan setelah mencuri teknik Edelweiss selama pertarungan Iki melawan Edelweiss. Iki dan Stella juga menjadi jauh lebih kuat selama pertandingan mematikan mereka yang biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun dengan pelatihan sehari-hari. Siapapun yang berhasil di Liga God of War tidak akan memenangkan hadiah atau penghargaan apapun, tetapi mereka akan dikenal di seluruh dunia dan bisa mendapatkan rekomendasi untuk berada di alik yang juga diminati oleh Moroboshi. Moroboshi dan Toka kemudian berjanji untuk melakukan pertandingan ulang di sana. Rina sedang menikmati makan makanan rakyat jelata dan tiba-tiba Charlotte mencium pipi Rina. Rina menjadi kaget dan Charlotte mengatakan ada saus di pipi Rina. Rina berterima kasih kepada Charlotte, tetapi juga memintanya untuk lebih memperhatikan keberadaan mereka. Kanata mendekati mereka untuk berbicara dengan Rina. Kanata dan Rina keduanya berasal dari keluarga terkaya di Jepang. Kanata terkejut bahwa meskipun keluarganya mengetahui bahwa keluarga Kazamatsuri memiliki koneksi yang kuat di masyarakat dunia bawah, Kanata tidak pernah mengira anak dari kepala Kazamatsuri terlibat dalam kegiatan pemberontakan, tetapi Rina mengatakan itu tidak benar. Charlotte menjelaskan bahwa Rina bergabung dengan Akatsuki karena ayah Rina dan Perdana Menteri Tsukikage adalah teman lama dan dia sudah mengenal Tsukikage sejak kecil. Kanata meminta Rina untuk menjauh dari kegiatan seperti itu karena dia tidak ingin bertengkar dengan seorang kenalan di medan perang. Namun Rina menolak karena alasan terkait Chunipyo-nya. Kanata kemudian memanggil departemen editorial majalah manga, Weekly Shonen Jack, yang dimiliki oleh perusahaan Soeisa, yang berafiliasi dengan grup keluarga Kanata. Kanata meminta agar serial manga yang disukai Rina untuk disensor karena itu menyebabkan seorang anak seperti Rina melakukan kejahatan. Rina pun memohon pada Kanata dan berkata, "Baiklah, Rina akan berubah, Rina tidak akan melakukan pekerjaan dari rebellion lagi, jadi jangan lakukan itu." Shizuku datang ke pesta tidak hanya untuk merayakan kemenangan Iki tapi juga untuk meminta Kiriko untuk membawanya sebagai murid. Shizuku mengatakan Kiriko bisa menyelamatkan Iki ketika Iki hampir mati setelah pertandingannya dengan Amane, tapi Shizuku tidak bisa menyelamatkan Iki sama sekali meskipun Shizuku juga pengguna air. Shizuku tidak ingin itu terjadi lagi. Sementara Shizuku dan Alice berbicara, Kiriko merasakan Sarah sambil mabuk seperti yang ditunjukkan dalam foto. Kiriko mengatakan Sarah tidak memiliki cukup massa otot yang bagus. Sarah mengatakan itu karena tubuhnya selalu lemah dan dia banyak melukis. Kiriko saat mabuk mengatakan dia sedang melakukan penelitian tentang teknik penyembuhan revolusioner yang mengubah lemak menjadi otot. Sarah memohon seseorang untuk membantunya sementara Kiriko menjilatnya. Shizuku mengatakan dia tidak akan dekat dengan orang-orang seperti itu. Shizuku juga mengatakan bahwa dia berencana pergi ke Hiroshima selama liburan musim panas. Shizuku tidak akan pergi ke Vermilion bersama Iki dan Stella karena dia tahu hubungan mereka berkembang pesat setelah pertandingan final turnamen dan mereka mungkin bertunangan suatu hari nanti jika pertemuan dengan orang tua Stella berjalan lancar. Shizuku menjadi perhatian yang membuat Alice berpikir bahwa Shizuku juga menyayangi Stella. Shizuku mengatakan Alice bisa ikut dengannya, tapi Alice berencana pergi ke kampung halamannya dan mengunjungi kuburan temannya.
Iki dan Stella berbicara tentang bagaimana turnamen akhirnya berakhir dan itu sedikit menyedihkan. Pesta perayaan seharusnya diadakan tepat setelah upacara penghargaan tetapi ditunda. Tadi malam, Iki dan Stella dipanggil oleh Tsukikage karena dia punya sesuatu untuk dibicarakan dengan mereka bersama dengan Kurono dan Nene secara rahasia. Adegan kemudian berlangsung pada malam hari sebelum pesta perayaan. Iki dan Stella tiba di arena pertandingan setelah diminta untuk berada di sana dan mereka tidak melihat siapapun di sini. Namun, Iki merasakan aliran udaranya aneh sehingga Iki menyadari ada orang lain di arena. Tiba-tiba, Iki melihat seseorang berbaju hitam yang hendak menyerang Stella dari belakang dengan tombak besar. Stella tidak menyadarinya pada awalnya tetapi kemudian menghindari serangan itu setelah Iki memperingatkannya tentang hal itu. Mereka dapat mengatakan bahwa orang ini bukan ksatria biasa karena dia memiliki kekuatan fisik yang setara dengan Ouma, dan Iki mengenali orang ini dari penampilannya. Stella memanifestasikan perangkat dan menyerangnya dengan Katarterio Salamandra. Meski terkena serangan langsung, ksatria lapis baja itu tidak terluka dan tiba-tiba muncul di depan Stella. Ksatria lapis baja mengayunkan tombaknya ke arah Stella dan Iki mencegat serangan itu dengan pedangnya. Iki menggunakan Dokugan no Tachi saat pedang Iki dan tombaknya bersentuhan. Tetapi ksatria lapis baja itu tidak merasakan kerusakan apapun. Iki dan Stella menyadari ini bukanlah seseorang yang salah satu dari mereka bisa kalahkan sendirian. Ksatria lapis baja kemudian memutar tombaknya di atas kepalanya dan menciptakan angin puyuh. Sepertinya angin puyuh memotong tubuh Iki, tapi sebenarnya memotong bayangan yang dibuat Iki dengan Shinkiro. Iki dan Stella menyerang bersama dengan Saigeki. Iki dan pedang kuat Stella mengayun pada titik yang sama di tubuh ksatria lapis baja. Teknik gabungan ini disebut Sunou atau Raja Tanduk oleh Iki dan peluru harmonik atau peluru cinta oleh Stella. Serangan itu mengirim ksatria lapis baja terlempar ke arah dinding tetapi dia berhasil mendaratkan kakinya di dinding dan bahkan tidak bergeming. Saat Iki dan Stella akan menggunakan Itosura dan Dragon Spirit, mereka dihentikan oleh suara Kurono. Kurono muncul bersama dengan Nene dan Tsukikage, dan dia meminta ksatria lapis baja untuk menurunkan senjatanya. Ksatria lapis baja mematuhinya, diikuti oleh Iki dan Stella melakukan hal yang sama. Nene mengatakan itu semacam hiburan kecil dan mengira Iki dan Stella akan tahu tentang ksatria lapis baja. Nama ksatria lapis baja adalah Askarit, ksatria hitam, seorang ksatria kelas A dari Prancis. Device Askarit adalah Orichalcos, yaitu baju besi tak terkalahkan, dapat memanipulasi konsep gigi, di mana tubuh orang yang memakai device berbentuk baju besi dapat terus pulih tanpa batas. Ketika dia memasuki KOK Alik untuk pertama kalinya tahun lalu, dia naik pangkat dengan cepat hingga dia saat ini berada di peringkat keempat dunia. Askarit ingin melihat kekuatan Iki dan Stella sehingga Kurono, Nene, dan Tsukikage mengizinkannya. Kurono mengatakan itu adalah pengalaman yang baik bagi Iki dan Stella untuk merasakan kekuatan seorang ksatria kelas atas dari Liga Bangsa-Bangsa Penyihir Ksatria. Setelah Askarit pergi, Tsukikage kemudian memberitahu Iki dan Stella bahwa ada dua alasan mengapa mereka dipanggil ke sini. Tsukikage bertanya apakah Iki telah menyadari sesuatu telah terjadi pada tubuhnya sendiri. Iki menduga itu terkait dengan bagaimana dia bisa menggunakan seni mulia dua kali selama pertandingan melawan Stella. Tsukikage kemudian mulai menjelaskan bahwa jumlah sihir yang dimiliki Blazer sejak lahir ditentukan oleh takdir tetapi ada pengecualian, dan orang-orang ini disebut Desperados atau makhluk iblis. Saat itu ketika Iki hampir dikalahkan oleh Stella, sihir Iki meningkat setelah melampaui batas keberadaannya yang diizinkan oleh takdir dan Iki telah menjadi eksistensi yang berbeda dari Blazer normal. Orang-orang yang telah mengalami kebangkitan ini dan berada di luar takdir dapat meningkatkan batas atas kekuatan magis mereka tergantung pada pelatihannya. Bisnis pertama yang dimiliki Tsukikage dengan Iki adalah memberitahu Iki bahwa Iki telah menjadi seperti itu. Markas besar Liga mengetahui tentang orang-orang dengan keberadaan seperti itu dan para pemimpin negara anggota Liga diberitahu tentang hal ini, tetapi Stella mengatakan dia tidak pernah mendengar tentang ini dari ayahnya. Tsukikage menjawab bahwa Liga merahasiakan keberadaan Desperados karena itu adalah informasi berbahaya.
Kondisi terpenting untuk menjadi seorang desperado adalah mencapai batas absolutmu dan kemudian memiliki kemauan yang kuat untuk melangkah lebih jauh. Tetapi tidak semua orang di dunia ini bisa seketat itu. Jika cara tersebut diketahui publik, maka akan mengakibatkan beberapa blazer terpaksa melakukan latihan mematikan yang tentunya akan menjadi tragedi, apalagi kondisi untuk mengatasi nasib harus dengan kemauan sendiri. Informasi ini hanya diungkapkan kepada beberapa orang dari negara-negara yang memiliki desperados. Di Jepang, satu-satunya desperado selain Ikki adalah Nene dan Nangou. Nene mengatakan dia tidak berada di peringkat ketiga di dunia hanya untuk pertunjukan dan tidak seperti seseorang yang takut bangun dan pensiun, sambil melihat ke arah Kurono. Juga, Ikki mengeluarkan sihir dari paling bawah akan disajikan sebagai alasan mengapa Ikki bisa menggunakan seni mulia 2 kali, bukan karena sihir Ikki yang meningkat. Tsukikage juga mengatakan bahwa jika perlu dia mungkin bisa menggunakan koneksinya untuk memperkenalkan Ikki kepada seseorang yang bisa mengajarinya bagaimana cara mengembangkan kekuatan sihirnya. Ikki ingin mengucapkan terima kasih, tetapi Ikki masih tidak bisa mempercayai Tsukikage karena hubungannya dengan pemberontakan. Ikki dan yang lainnya bertanya mengapa Tsukikage berkoalisi dengan teroris. Tsukikage setuju untuk menjelaskan semuanya dan dia mulai dengan mewujudkan perangkat berbentuk bola kristal, Geten Houju atau permata bulan. Perangkat memproyeksikan gambar di lantai, yang mengejutkan Ikki dan yang lainnya. Ini adalah video yang menunjukkan neraka di mana sebuah kota dilalap api dan orang-orang dibakar hidup-hidup, dan mereka menyadari itu adalah Tokyo. Tsukikage menjelaskan bahwa perangkatnya dapat melihat ke masa lalu tetapi juga dapat menunjukkan kepadanya masa depan, berdasarkan garis sebab dan akibat saat ini sebagai mimpi prekognitif. Yang diperlihatkan adalah masa depan Tokyo dari ingatan Tsukikage. Perangkatnya tidak dapat menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi tetapi dia bisa menebak dari urusan dunia saat ini. Ada 3 kekuatan besar yang menjaga perdamaian dunia. Pertama adalah Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir milik Jepang. Kedua adalah Union, yang terdiri dari negara-negara kuat seperti AS, China, Rusia, dan Arab Saudi. Ketiga adalah Rebellion, yang ironis karena meskipun merupakan komunitas kriminal besar, keberadaannya telah menciptakan jalan buntu 3 arah yang mencegah benturan besar antara League dan Union. Di masing-masing dari 3 kekuatan utama ini, ada desperado yang sangat kuat. Liga ini memiliki Arthur Bright, yaitu Lord Whitebeard, yang merupakan peringkat 1 dunia KOK saat ini dan menjabat sebagai kepala markas besar Liga. The Union memiliki Abraham Carter, yaitu Superman, seorang pria berusia 20-an yang merupakan pemimpin unit kekuatan supernatural elit AS yang disebut Sion. Pemberontakan memiliki Tyrant, yang merupakan pemimpinnya dan telah memerintah dunia bawah tanah sejak Perang Dunia II. Namun, Tyrant sudah di usia yang sangat tua dan beberapa orang dari Liga dan Persatuan telah mulai membuat kesepakatan rahasia dengan pemberontakan yang memiliki anggota dengan pengaruh kuat di dunia. Liga tertinggal dalam kompetisi ini karena sikap resminya memperlakukan pemberontakan sebagai kekuatan yang bermusuhan dan sebagian besar kekuatan pemberontakan akan pergi ke Union setelah Tyrant meninggal. Setelah dia meninggal akan ada Perang Dunia Ketiga antara Union dan Liga, dan masa depan yang dilihat Tsukikage akan menjadi kenyataan. Sejak Tsukikage melihat masa depan ini dalam mimpinya lebih dari 10 tahun yang lalu, Tsukikage telah membangun karir politiknya karena dia tidak memiliki kekuatan tempur. Tsukikage berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jepang dari kehancuran adalah dengan meninggalkan Liga dan bergabung dengan Union. Rencananya gagal dengan kehilangan Akatsuki yang akan menyebabkan sebagian besar opini publik menentang meninggalkan Liga. Namun, Tsukikage percaya bahwa Ikki dan yang lainnya dapat mencegah masa depan ini dan membawa negara menuju kebahagiaan karena mereka berada di luar kendali takdir. Tsukikage memberitahu mereka bahwa dia mempercayakan negara kepada mereka, sambil menitikkan air mata. Kembali ke masa sekarang, Stella berpikir dia tidak bisa membenci Tsukikage atas tindakannya. Stella ingin melindungi Jepang karena Jepang seperti rumah kedua di mana dia mendapatkan banyak teman yang berharga. Stella ingin menjadi lebih kuat, melampaui batasnya seperti yang dilakukan Ikki. Ikki mengatakan kepada Stella bahwa tidak perlu terlalu banyak semangat juang. Tsukikage mengatakan bahwa Desperados adalah eksistensi istimewa tetapi Ikki tidak menganggap dirinya seperti itu.
Iki percaya selama Stella terus berusaha untuk mencapai puncak seperti biasanya, Stella pasti akan melewati batas kemampuannya, dan hal yang sama berlaku untuk semua orang yang telah berjuang di turnamen. Kemudian, Moroboshi mengusulkan agar semua orang di sini pergi ke onsen. Rina bertanya apa tempat itu, dan Charlotte menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah pemandian umum yang digunakan orang biasa. Charlotte mimisan setelah mengatakan, semua orang telanjang di sana, dengan kata lain Nyonya juga telanjang. Saya juga akan telanjang, sama seperti saat kita lahir kita berdua akan menjadi naked. Stella ingin pergi ke sana karena dia belum pernah ke sana. Shizuku mengatakan dia memberikan pemberitahuan kekecewaan bahwa itu bukan permandian campuran, yang Stella menjawab bahwa dia sudah mengetahuinya. Mereka kemudian pergi ke pemandian dan menikmati sisa hari di sana seperti yang ditunjukkan di salah satu foto berwarna. Berpindah ke chapter 2 dengan judul Lorelei dan Ksatria Berjubah Putih. Scenes dimulai ketika Shizuku tiba di Hiroshima di mana dia mengunjungi rumah sakit umum Yakushi untuk bertemu Kiriko. Dia diarahkan ke bangsal khusus yang terlihat seperti tempat khusus VIP. Kiriko ada di sana merawat beberapa pasien dan meminta Shizuku untuk menunggu lebih lama. Para pasien di sana termasuk orang tua dan anak-anak, dan mereka sekarat. Kiriko membantu mereka dengan menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka mampu melakukan banyak hal sehingga saat-saat terakhir dalam hidup mereka akan menjadi semenyenangkan mungkin. Setelah dia selesai, Kiriko kemudian meminta maaf kepada Shizuku karena menunggu dan Kiriko mengatakan bahwa dia memiliki urusan dengan Shizuku juga. Mereka pergi ke ruang bawah tanah tempat laboratorium pribadi Kiriko berada. Shizuku kemudian memberitahu Kiriko permintaannya, yaitu mempelajari teknik penyembuhan Kiriko. Shizuku rela melakukan apapun yang dia bisa untuk membuat Kiriko mengajarinya. Kiriko bertanya apakah Shizuku baik-baik saja dengan menjadi subjek tes dalam teknik medis baru yang sedang dikembangkan Kiriko, dan Shizuku mengatakan dia baik-baik saja dengan itu. Setelah memastikan tekad Shizuku, Kiriko mengatakan dia bercanda. Kiriko telah mempelajari pelajarannya dengan Moroboshi dan dia sekarang menggunakan tubuhnya sendiri untuk melakukan eksperimen berbahaya. Kiriko memutuskan untuk mengajarkan teknik penyembuhannya kepada Shizuku secara gratis. Ini mengejutkan Shizuku karena biasanya para ksatria penyihir tidak ingin mengajarkan teknik mereka sendiri kepada orang lain. Tetapi Kiriko mengatakan itu karena dia bukan seorang ksatria. Shizuku berterima kasih padanya, tapi Kiriko punya satu syarat. Syaratnya adalah Shizuku menerima perawatan, yang juga merupakan urusan yang Kiriko butuhkan dengannya. Kiriko kemudian menyentuh Shizuku dan tiba-tiba Shizuku merasakan sakit yang luar biasa seperti petir di tubuhnya. Kiriko memberitahu Shizuku itu karena tubuhnya telah terdistorsi. Setelah menggunakan Aoirorine sekali sebelumnya, Shizuku tidak merekonstruksi tubuhnya dengan benar karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tubuh manusia. Jika tidak dirawat, kerusakannya akan menjadi mematikan. Kiriko akan mengajarkan teknik penyembuhan pada Shizuku jika Shizuku setuju untuk menerima perawatan. Kiriko juga akan menggunakan kekerasan untuk membuat Shizuku mendapatkan perawatan, tetapi Shizuku tidak memiliki alasan untuk menolak. Shizuku setuju dan melepas pakaiannya sampai dia memakai celana dalam seperti yang diinstruksikan. Shizuku kemudian berbaring di tempat tidur dengan lengan tertahan dan mulut tersumbat seperti yang ditunjukkan di salah satu foto. Kiriko mulai merawatnya dan memperingatkannya bahwa rasa sakit yang baru saja dialami Shizuku sebelumnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang akan dia alami. Shizuku mengatakan dia akan bertahan karena apa yang tidak bisa dia tahan adalah tidak dapat melakukan apapun untuk seseorang yang berharga baginya. Shizuku ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa menyembuhkan Iki dari segala cedera dan menyelamatkannya dari kesulitan apapun. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan menjadi satu-satunya orang di antara rekan Iki yang dapat menggunakan teknik penyembuhan. Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.